Saya perlu berbagi begini. Pernah Nabi SAW mau perah susu unta. Beliau mau minum susu unta. Beliau bilang sama para sahabat, siapa yang memerah susu buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi pertama tanya apa? Siapa namamu? Dia bilang, nama saya Mur. Ibu tahu Mur apa? Pahit. Jadi rupanya orang tuanya namakan pahit supaya anak ini bisa melewati pahitnya kehidupan. Gitu loh. Iya, ada orang gitu kan. Langsung Nabi bilang apa? Sudah duduk-duduk. Nggak boleh merah susu. Coba, karena namanya doang. Lalu Nabi bilang, siapa perah lagi buat kami? Berdiri lagi yang kedua. Nabi tanya, nama kamu siapa? Dia bilang lagi, nama saya juga Mur. Pahit juga. Nabi bilang, duduk. Tanya lagi, siapa lagi? Ada lagi yang berdiri. Nabi tanya, siapa lagi nama kamu? Ada, saya lupa nama apa gitu. Ada nama lagi, tapi juga buruk artinya. Ya. Nabi suruh. Sampai terakhir ada yang keempat atau yang kelima. Nabi bilang, siapa lagi perah buat kami? Lalu dia berdiri. Nabi tanya, siapa nama kamu? Dia bilang, Ya'ish. Ya'ish itu hidup. Hidup. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Coba. Saking pengaruhnya nama baik itu. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nu'man nama sahabat, Bashir ayahnya juga sahabat. Jadi ayah dan anak dua-dua sahabat, makanya saya bilang tadi radhiyallahu anhuma, dua orang ya. Di sini kan ada kelas bahasa Arab ini, harusnya sudah tahu itu, ya. Berarti dua orang radhiyallahu anhuma. Kayaknya perlu sesekali saya tes ini kalau ada. Dari Nabi SAW beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ini kata Nabi SAW. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rabbmu menyeru atau berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan juga dina. Nah, mulai dalil nomor 6 ini sampai di situ dalil nomor 10 ya. Itu semuanya berisikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita langsung ambil pelajaran saja ya. Saya juga tidak ingin luput nama sahabat ini. Jadi kalau ibu masih Allah karunia anak, jangan lupa nama An-Nu'man. Nu'man itu nama mulia ya. Nama-nama yang baik itu ada dimulai dari penghambaan kepada Allah dulu ya. Semua nama laki-laki yang paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Artinya hamba Allah. Kalau perempuan itu diganti abnya jadi amah. Jadi kalau Abdullah hamba Allah laki-laki kan, perempuan amatullah gitu. Jadi Abdurrahman laki-laki, Amatur Rahman perempuan. Nah, ini yang istilah penggunaan amah-amah ini masih jarang di Indonesia ya. Padahal sebenarnya beberapa sahabat menggunakan itu untuk anak perempuan. Dan inilah nama yang boleh atau dianjurkan kita terdiri dari dua komponen nama. Kan abdu Allah kan, hamba Allah. Kenapa di sini dibolehkan? Karena penghambaan kepada Allah. Ama hamba perempuan ya. Allah, amatullah berarti hamba Allah. Ini dua. Tapi selain penghambaan kepada Allah ini, sarannya adalah satu nama saja. Satu nama saja. Lihat nama nabi-nabi ya. Adam, Hud, Idris, Saleh, Shu'aib, satu nama. Lut, Ibrahim, Musa, Yaqub, Isa, Muhammad. Kita di Indonesia, Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggilnya? Nah, kalau kita mulai panggil Harun, berarti kita dahulukan dari nama Nabi Muhammad. Kan gitu. Kalau kita panggil namanya Nabi Muhammad, kita lupakan namanya Harun misalnya. Atau Nabi Yusuf kan gitu. Satu nama, Muhammad, Muhammad saja. Hud, Hud saja. Saleh, Saleh saja. Begitu nama Nabi-Nabi. Ya. Jadi nggak usah rame-rame. Tapi Ustadz, paspor kita butuh 3 nama. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Biasakan dia tahu nama ayahnya disebut di semua akte lahir, paspor. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Misal nama dia Muhammad, nama ayahnya Yusuf, nama kakeknya Harun misalnya. Udah, baru Muhammad Yusuf Harun benar gitu kan. Itu baru benar, oke kan gitu, tidak ada masalah. Tapi jangan nama dia sendiri. Ya, pernah kami kebetulan Allah amanahkan di Makassar, ada rumah sakit bersalin punya orang tua kami.
Itu kalau ada beberapa kali orang melahirkan situ minta surat, namanya anaknya Masya Allah. Kebetulan lahir bulan Sya'ban, harus ada Sya'bannya, nama rumah sakitnya Nur Syifa, harus ada Nur Syifanya. Terus nama pilihan ibunya apa, nama pilihan ayahnya apa. Belum nama pilihan keluarga, ini 5 nama. Ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak faham, dia tambah Siti ya, Siti Aisyah. Gitu kan? Siti itu kalau di beberapa negara Arab artinya ibu. Ibu. Masa bayi baru lahir Siti langsung? Ya kan? Aisyah aja. Nama istrinya apa? Aisyah, Hafsah, ya kan? Sofia kan satu aja. Nanti kalau mau tambah nama ayahnya, misalnya Aisyah binti Abi Bakar kan gitu. Nah seperti itu. Itu termasuk pelajaran. Sebenarnya bukan masuk dalam masalah doa ya. Cuma saya ingin selipin karena kadang-kadang ini penting untuk difahami. Jadi nama-nama itu satu aja. Harus kita bisa ubah pola itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kasih nama, baca lengkap. Muhammad saja, jangan mat ya. Muhammad artinya apa? Terpuji. Mat artinya apa? Dipanjangkan. Kan beda artinya. Kan gitu, mat, dia dimatkan, dipanjangkan. Tadinya namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud itu sama, artinya terpuji ya. Tapi kalau kita panggil mat ini. Atau kadang-kadang namanya sudah bagus nih Aisyah. Dan dipanggil Aisyah. Karena anaknya waktu kecil gendut, dipanggil gendut gitu. Misal. Jadi berubah. Kan ini agak aneh ini. Nah, makanya kata Nabi SAW, pilihlah nama-nama terbaik buat kalian dan anak-anak kalian. Karena dengan itu kalian akan dipanggil nanti hari kiamat. Panggil hari kiamat. Gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur nama saya ini namanya aneh-aneh gitu ya. Ya. Pilih nama sekarang untuk panggilan sehari-hari. Ya. Cari nama. Istri Nabi kan 9 orang. Kalau sama Khadijah 10 kan itu. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Sofia, ada Juwairiyah, ada Maria. Banyak sekali. Ibunya Nabi Isa ada Maryam. Istrinya Fir'aun yang beriman Asia. Ada banyak nama sahabat Nabi ya. Nusaibah ya. Banyak nama-nama Sumayyah dan yang lainnya. Banyak nama-nama itu. Kan gitu. Baik. Kalau An-Nu'man ini kebetulan karena dia sahabat, maka ayah juga sahabat, kita bilang tidak ada ulama. Dan ini nama-nama boleh kita kasih juga, nama-nama bukan cuma nama manusia ya. Nama benda-benda yang ibu suka, ibu boleh kasih nama. Nabi SAW kasih nama pedangnya, kasih nama untahnya, itu boleh. Tapi nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu ya. Termasuk juga memanggil nama-nama panggilan baik buat pasangan kita. Ya. Panggil apa panggilan yang baik-baik buat dia. Saya pernah pulang pengajian, suami istri satu mobil. Ini sudah ikut kajian gitu ya. Terus karena saya waktu itu tidak bawa kendaraan, mereka antar ke rumah. Di tengah jalan sambil bercanda, mereka ini kayak manggil, ada kayak satu julukan-julukan gitu. Suami saya panggil, tapi sebenarnya saya nggak pernah mau tahu. Tapi karena mereka dekat sama saya tanya apa itu artinya. Rupanya mereka sambil cikikikan ketawa gitu. Oh ini Ustaz, karena dia ini hitam jadi saya panggil gini. Yang satu bilang, iya karena dia gendut Ustaz jadi saya panggil gini. La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus begitu? Kenapa enggak panggil apakah yang manis, kah cantik, kah gagah? Kenapa harus yang gendut, yang hitam? Kan gitu. Kan itu panggilan-panggilan tidak baik gitu kan. Enggak baik. Kadang-kadang bahkan bisa jadi doa loh. Kalau itu nama-nama tidak baik kan gitu. Saya perlu berbagi begini. Pernah Nabi SAW mau perah susu unta. Beliau mau minum susu unta. Beliau bilang sama para sahabat, siapa yang memerah susu buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan saya Rasulullah. Nabi pertama tanya apa? Siapa namamu? Dia bilang nama saya Mur. Ibu tahu Mur apa? Pahit. Jadi rupanya orang tuanya namakan pahit supaya anak ini bisa melewati pahitnya kehidupan. Gitu loh. Iya. Ada orang gitu kan? Langsung Nabi bilang apa? Sudah duduk-duduk. Nggak boleh merah susu. Coba. Karena namanya doang. Lalu Nabi bilang, siapa perah lagi buat kami? Berdiri lagi yang kedua. Nabi tanya, nama kamu siapa? Dia bilang lagi, nama saya juga Mur. Pahit juga. Nabi bilang, duduk. Tanya lagi, siapa lagi? Ada lagi yang berdiri. Nabi tanya, siapa lagi nama kamu? Ada, saya lupa nama apa gitu. Ada nama lagi, tapi juga buruk artinya. Ya. Nabi suruh sampai terakhir ada yang keempat atau yang kelima. Nabi bilang siapa lagi perah buat kami? Lalu dia berdiri. Nabi tanya siapa nama kamu? Dia bilang Yaish. Yaish itu hidup. Hidup. Kata Nabi SAW perahlah buat kami. Coba saking pengaruhnya nama baik itu.
Ada satu hadis lagi saya mau sampaikan juga. Nabi SAW pernah mau lewat Bu di sebuah tempat. Kebetulan pas mau lewat, jalan itu dihimpit dengan dua gunung. Sebelum jalan Nabi tanya, siapa yang tahu namanya dua gunung ini? Rupanya ada satu sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Sebelah kanan Anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Orang iseng namain itu. Dan ini gunung ini namanya. Tapi arti itu buruk. Fadih. Kalau sebelah kiri Anda namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Apa yang terjadi? Nabi suruh semuanya sahabat itu pindah cari jalan lain. Enggak ngelewat di situ. Coba bayangin. Iya. Pernah ada perempuan di masa Nabi SAW, dia caci maki untanya. Dilaknat sama dia. Nabi suruh turun dari untanya. Jangan lagi tunggangi karena kamu sudah melaknatnya. Melaknat itu doain buruk gitu. Celakalah, apalah segala macam itu. Sial ya. Kalau di Indonesia biasa gitu. Mungkin mobilnya mogok, sial nih. Jangan, untuk apa sial? Untuk apa kita doain berapa tahun dia sudah penuhi kebutuhan kita, kan gitu. Atau terpenuhi dengan dia, contohnya.